Halo teman-teman. Nah, sekarang kita mencoba untuk mendiskusikan ya bagaimana cara kita merubah rating kita yang stuck di angka 5 menjadi band 8,5 dalam rating task 1. Jadi sekarang kita fokus ke rating task 1 IELTS di mana kita akan ngebahas tentang grafik-grafik line, bar, pie sama table gitu ya. Nah, di sini yang sering kali yang jadi common mistake ya, itu adalah penggunaan preposisi yang seringkali salah sehingga mengganggu makna dalam kalimat. Nah, ini adalah formula, ada berapa preposisi yang harus teman-teman pahami. Dalam formulanya ada kalau dia from itu pasangannya selalu dengan to. Nah, ya. Kalau dia between dipasangkan dengan and. Oke. Okay. Nah, ada juga para preposisi yang ada namanya of dan by. Nah, of sama by ini digunakan untuk menunjukkan sebuah selisih atau hasil selisih. Nah, baik selisih dari hasil penambahan dan pengurangan. Nah, penambahan atau pengurangan kita menggunakan by atau of. Nah, sekarang bedanya di mana? Kapan kita menggunakan of, kapan kita menggunakan by? Kita menggunakan of apabila increase decrease-nya bersifat sebagai kata benda. Jadi, increase decrease-nya kalau dia increase atau decrease sebagai kata benda, dia harus menggunakan of. Kalau dia noun ya, kata benda. Kalau increase decrease-nya sebagai kata kerja sebelumnya, berarti dia pakai by. Ingat, kalau dia kata benda pakai of, kalau dia kata kerja pakai by. Nah, kemudian kalau kita menggunakan at ya, kita menggunakan at kalau dia preposisi yang ada di kurva Y. Nah, ini adalah angka-angka yang ada di kurva Y, kita menggunakan at ya, angka di kurva Y. Nah, di kurva Y kita menggunakan at gitu ya. Seperti di puncak, kemudian di bawah, kemudian di awal itu kita menggunakan at. Nah, seperti apa? Misalkan to begin. Nah, di awal ya, to begin at di angka berapa itu kita menggunakan at ya. Misalkan berapa persen, kemudian peak. Nah, ini puncaknya di angka berapa, kemudian finish at. Nah, ini juga pakai di angka berapa gitu ya. Nah, ini to begin at, peak at, finish at. Oke. Okay? Kemudian kita menggunakan preposisi in apabila dia mengikuti oleh sebuah subjek. Nah, atau kata benda. Nah, kita menggunakan in dia ya. Nah, ini harus teman-teman pahami. Tolong dipahami ya. Ini sangat penting sekali informasinya ya. Terutama ini ya. Nah, of ini. Nah, sekarang kita coba. Ini ada tahun 90, ini tahun nggak ada. Nah, ini berarti antara ya. Kita bisa menggunakan from to, atau kita bisa menggunakan between and. Nah, between and. Kemudian ini there was a drop. Ini adalah sebuah penurunan, hasil penurunan atau pengurangan. Nah, ini karena dia kata benda, berarti dia pakai of. Nah, pakai of dia. Untuk penurunan 15%. GM car sales peak, ada peak berarti selalu pasangannya dengan at, puncak di angka at. Jadi peak itu selalu pasangannya dengan at ya guys. Nah, ini peak at. Nah, dihafal saja paraphrase-nya, frasenya. The chart shows a decline. Nah, a decline grafik ini menunjukkan sebuah penurunan. Berarti ini kata benda, penurunan berarti kata benda berarti diikuti oleh of. The bird pollution ini adalah subjek. Nah, kalau subjek berarti dia diikuti oleh in. Nah, in the bird population. There has been a significant increase. Ada kenaikan yang sangat signifikan. The number of ini adalah subjek. Berarti kita pakai in. Okay. There have been dramatic cuts. The level of spending ini adalah subjek. Berarti ini kayak in. Reaching a low. Nah, kalau 5 namanya reaching a low itu diikuti oleh of ya. Nah, low of. Ini dihafal saja. Ini merupakan sebuah aturan ya. Kolokasi, a law of ya. Kenapa? Ini merupakan kata benda ya. Allah itu kan dia berkurang ya, penurunan ya, paling terbawah ya. Kemudian profit rose. Nah, ini kalau kita lihat nomor 6, profit rose dan blank a law of 4.5 million to. Nah, ini ada sebuah to, ini dia dari 4,5 terendah kemudian naik ke tinggi 8, berarti dia from. Kenapa? Ini pasangannya sebenarnya from, pasangannya dengan to ya. Ingat ya, from to between and. Canada and Australia's wealth export fluctuated. Nah, untuk fluctuated berarti dia angka yang berkisar antara 5 million, 5 million and 6 million. Ada and berarti pasangannya apa? Between.
Okay. The statistic show a reduction. Nah, reduction itulah pengurangan sama dengan kata benda. Berarti ini of 20%. Energy cost ini adalah subjek. Ini adalah in. As a result. Result itu selalu pasangan dengan of ya. Ini merupakan sebuah kolokasi. As a result of the measure. Ini selalu di paraphrase ya. Apa namanya kolokasi? Profits fell. Ini adalah kata kerja. Berarti dia ikuti oleh by. Hasil berupa penambahan. Nah, kita bisa lakukan seperti ini teman-teman. Kita cek benar nggak 10% dia. Jadi penambahan dari 2000 dikurang 1800 dikurang 2000. Nah, kalau kita lihat ini berarti 2000 kurang 100 adalah 200 per 2000 dikali 100%. Jadi dapatnya adalah 10%. Jadi benar ya, berarti by. The radio station experience a fall. Nah ya, ini adalah penurunan kata benda, berarti ini off. Kemudian total audience, nah ini juga off ya. Total soalnya ini total soalnya diikuti dengan total off. Ini merupakan sebuah kolokasi ya. The number of students fell. Ya ini kita lihat di sini fell. Ini verb. Tapi ini adalah ke yang paling terendah. Nah paling terendahnya ada karena a low berarti kita pakai to. Jadi angka yang paling dituju. Jadi dia jumlah siswa ini menurun ke yang paling terendah. A low ini paling terendah ya sama kayak the lowest ya. Jadi pakai to. Jadi menuju ke angka yang paling terendah. Berarti tujuan makanya pakai to. Kemudian in 2008 the rate of unemployment rose. Nah, ini juga to. Kenapa nggak by misalnya karena ini verb? Kan ini verb tuh. Kenapa kan by? Ini bukan merujuk terhadap sebuah hasil penambahan atau pengurangan. Ya. Karena ini naik berarti dia penambahan. Tidak ada informasi di sini. Beda halnya kalau sini. Dari 2000 ke 2200. Jadi 2200 kurangi 2000 per 2200. Nah, jadi 200 ya per 2200. Nah, ini juga naiknya sekitar 2000 dikurangi 2200 ya 200 ya 200 per 2000 sorry. Nah 200 per 2000 ini juga dapat 10% karena ini hasil penambahan karena rose kenaikan berarti ini pakai verb ya, ini pakai by. Terakhir, oil production rose dramatically at first but the level out. Ini adalah dia naik kemudian stabil. Angka dia level out naik kemudian stabil itu adalah level out dan ini merupakan angka yang akan dituju di kurva Y ya, di kurva Y ini kurva X, kurva Y ini kurva X. Ini angka sini adalah namanya level out dan ini berarti angka di kurva Y kita menggunakan at ya. Berarti di angka level out at. Jadi yang kalian teman-teman ingat ya ini aja level out at ya. Nah, level out at. Nah, jadi ini diingat ini. Nah, ini dia merupakan beberapa sebuah pola pattern ya, seperti level out at, low of, in diikuti oleh subject, noun diikuti oleh of, by diikuti oleh by, verb diikuti oleh by kalau dia selisih atau penambahan pengurangan, from to, between and, angka di kurva Y pakai at, to begin at, peak at, dan finish at. Oke, teman-teman, ini harapannya bisa membuat rating kalian yang sebelumnya dapat 5 menjadi band 8,5 sehingga untuk datanya lebih akurat.